Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur merupakan sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidur, manusia memiliki waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya dari segala aktivitas. Tidur mampu membuat tubuh menjadi rileks dan tenang setelah lelah beraktivitas. Mereka yang kurang tidur atau bergadang sama saja menzolimi badannya sendiri. Islam telah mengatur banyak hal dalam kehidupan, maka wajib bagi setiap orang tua untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada anaknya, dengan harapan dapat menambah ilmu pengetahuan serta membiasakan anak untuk mengamalkannya. Salah satu hal yang lepas dari ajaran agama ialah mengenai tidur. Perkara yang mungkin terkesan sepele bagi sebagian orang ini memiliki aturan tersendiri dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terdapat beberapa waktu yang dilarang untuk tidur. Ada 5 waktu tidur yang hendaknya dihindari menurut Rasulullah SAW. 1. Tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh atau disebut hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata halla yahulu haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Kalau menurut orang tua kita dahulu menyebut jika kita tidur di pagi hari maka rezeki kita akan dipatuk ayam. Kata-kata ini ada benarnya, karena kebiasaan tidur di waktu setelah subuh akan menghalangi datangnya rezeki kepada seseorang. Tidur di waktu ini sangat tidak dianjurkan. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Ia berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka, yaitu orang soleh adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Dalam sebuah hadis, larangan tidur usai sholat subuh ini telah dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah selesai sholat subuh, maka janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. 2. Tidur setelah sholat asar. Tidur setelah sholat asar disebut juga ailulah. Kata ailulah diambil dari kata illah yang bermakna penyakit. Kebiasaan tidur setelah asar menimbulkan beberapa efek samping. Datangnya penyakit, rentan mengalami stres dan depresi serta mengurangi kekuatan hafalan seseorang. Mayoritas mereka yang tidur setelah asar ketika bangun akan merasa letih dan lelah meskipun baru bangun dari tidur. Kalian yang merasa sering lupa dan susah menghafal, coba kurangi tidur setelah asar. Jadi sangat tidak dianjurkan. Bahkan hal ini bukan mitos lagi. Tidur setelah sholat asar menjelang maghrib memang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Seseorang yang tidur di waktu ini akan merasa linglung, pusing hingga badan terasa sakit. Hal tersebut terjadi karena perubahan ritme sirkadian tubuh berpengaruh besar pada jalannya berbagai fungsi dan organ tubuh secara otomatis. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. 3. Tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum sholat isya juga termasuk salah satu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Karena itu sebaiknya kita sebagai umat Islam tidak melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Barjah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Tidur setelah makan. Tidur setelah makan tidak dianjurkan karena pencernaan tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Tidur setelah makan dapat meningkatkan resiko mengalami serangan serukian terjadi karena kerasnya kerja sistem pencernaan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol yang dapat memicu terjadinya stroke. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kalian langsung tidur setelah makan karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Hadis riwayat Abu Nuaim. 5. Tidur sepanjang hari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat tentang banyaknya tidur adalah gangguan setan. Sebagaimana tersebut dalam sabda beliau yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang tidur hingga subuh atau waktu fajar pagi. Sabda baginda Nabi, itulah orang lelaki yang dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur terlalu lama atau oversleeping bisa jadi pertanda hadirnya gangguan yang berhubungan dengan sejumlah penyakit baik fisik maupun mental, seperti depresi. Beberapa riset mencatat bahwa oversleeping berkaitan dengan problem kesehatan termasuk diabetes, penyakit jantung, dan bahkan peningkatan risiko kematian. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidur sejenaklah kamu sekalian di siang hari, karena sesungguhnya setan tidak tidur siang sejenak. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sahabat yang beriman, itulah waktu-waktu yang dilarang tidur oleh Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mandi adalah kewajiban bagi setiap umat muslim dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dan nyaman. Mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran, namun juga menyegarkan badan setelah lelah beraktivitas. Sehingga ketika beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Sayangnya ada sebagian orang yang kurang paham pentingnya mandi sehingga enggan melakukannya dengan rutin. Hukum mandi yakni wajib, yaitu apabila mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi atau bernazar untuk melakukan mandi sunnah. Sunnah yaitu jika terdapat faktor yang menyebabkan mandi sunnah. Terdapat suatu kaidah yang membedakan antara mandi wajib dan mandi sunnah, yakni setiap mandi yang faktor penyebab mandi tersebut mendahulinya maka hukumnya adalah wajib, sebagaimana mandi haid, dan setiap mandi yang faktor penyebabnya terjadi setelahnya maka hukumnya adalah sunnah, sebagaimana mandi Jumat. Mandi adalah cara untuk membersihkan badan sekaligus dapat membuat badan kembali segar. Namun terdapat 3 waktu menurut Islam dan medis yang kita dilarang untuk mandi. Selain memahami pentingnya mandi, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan, yakni waktu mandi. Mengapa demikian? Ternyata ada beberapa waktu yang kita dilarang mandi karena dapat beresiko mengganggu kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Lantas waktu apa saja yang dilarang mandi menurut medis dan Islam? Terdapat 3 waktu yang tidak disarankan mandi pada waktu-waktu tertentu karena kondisi jantung sedang melemah hingga berisiko menyebabkan kematian mendadak. 1. 30 menit setelah sholat asar. Pada waktu ini kondisi darah dalam tubuh sedang panas, sehingga jika kita mandi maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih. 2. Setelah maghrib. Mandi setelah maghrib juga termasuk dilarang karena kondisi jantung pada saat itu mulai lemah. Selain itu, mandi pada saat itu juga meningkatkan risiko penyakit paru-paru basah. 3. Sesudah Isya hingga jam 12 malam. Sesudah Isya merupakan waktu di mana jantung kita beristirahat. Mandi pada saat itu akan menyebabkan kerusakan jantung. Itulah waktu yang dilarang untuk mandi karena tidak baik bagi kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jika ada waktu yang dilarang untuk mandi, pasti ada waktu yang dianjurkan untuk mandi karena pasti mengandung manfaat tersendiri untuk tubuh. Penasaran apa saja? Berikut penjelasannya. Mandi pada waktu subuh maupun sebelum subuh. Mandi pada waktu itu sangat direkomendasikan karena kandungan ozon dalam air lebih tinggi sehingga membuat badan lebih segar dan lebih awet muda. Mandi pada waktu asar. Mandi setelah bangun tidur siang akan membuat tubuh lebih segar. Selain itu, mandi pada waktu asar juga membuat kekebalan tubuh lebih meningkat sehingga kita tidak mudah terkena penyakit. Sahabat yang beriman, semoga dengan pembahasan ini dapat membuat kita bisa lebih menjaga kebersihan tubuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah